warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumika 2020. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kali ini Mumika akan membuat dress anak. Ini dress ini yang saya buat untuk anak saya ini usianya 3 tahun lebih ya, 3 tahun 2 bulan. Jadi ini saya bikin untuk fit yang 4 tahun. Tapi jangan khawatir karena ini polanya pola jiplak, jadi semua umur bisa membuat dress ini dengan cara yang ada di video ini. Seperti biasa pembuatan dressnya tanpa obras, jadi kita memakai metode stick balik. Ini saya menggunakan renda untuk aplikasinya. Ini ada 3 layer ya, bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Untuk bagian bawahnya saya memakai jahitan zigzag. Ini pas di ukuran anak saya karena saya memakai pola jiplak dengan baju yang memang pas di dia. Ini modalnya tidak sampai 50.000 karena kainnya hanya 1 meter 37.000 dan plus renda aja. Kita mulai pembuatan pola bagian atasnya. Ini baju yang saya pakai untuk menjiplak. Kita hanya jiplak bagian atasnya aja ya, karena bagian bawahnya polanya hanya kotak aja. Bagian leher dan lengan kita akan pakaikan bisband yang kita buat sendiri. Ini setinggi pinggang ya bagian atasnya. Kita satukan aja pola depan dan pola belakangnya. Untuk bagian lehernya kita bisa memakai bantuan penggaris, tapi kalau mau lebih pasti kita cocokkan dulu dengan pola utamanya apakah memang sama. Nah, sepertinya sama, jadi kita bisa memakai penggaris ya. Nah, ini pola depan dan belakangnya. Setelah selesai kita gunting, kemudian nanti kita potong polanya. Ini belum memakai kampuh ya. Kita potong polanya langsung dua-duanya bagian belakang dulu. Nanti baru satunya kita potong bagian lehernya untuk bagian depan. Untuk kampuhnya bagian lengan kita hanya beri 0,5 cm saja, dan untuk bagian lehernya jangan diberi kampuh. Sedangkan untuk bagian lainnya kita kasih kampuh 1,5 sampai 2 cm. Karena untuk bagian lengannya nanti kita beri bisband. Kalau misalnya dikasih kampuh nanti dia akan mempersempit lubangnya. Setelah itu nanti kita tandain bagian lehernya untuk kita potong, untuk kita jadikan pola bagian depan. Oke, ini dia bagian depannya. Nah, kemudian kita ukur berapa lebarnya. Lebar bagian depannya ini lebarnya 33 cm yang bagian atasnya. Kemudian bagian tengahnya adalah 33 kali 1,5. Jadi sekitar 50 cm. Untuk yang bawahnya juga dikali 1,5. Jadi 50 kali 1,5 jadi 75 cm. Kalau misalnya kerutnya mau lebih banyak atau lebih lebar, berarti dikalinya jangan 1,5 tapi dikali 2. Jadi bagian bawah
adalah 2 kali dari bagian atas, terus kemudian layer yang paling bawah juga 2 kali dari layer tengah. Tingginya tentu saja panjang rok dibagi 2, kemudian jangan lupa ditambahkan untuk kampu atas dan kampu bawah masing-masing 2 cm 2 cm. Penyambungannya kita mulai dari bagian bahu ya, kita jahit, kemudian kita rapihkan kampuhnya, kemudian nanti kita akan jahit balik. Kita rapihkan kampuhnya, kemudian kita balik, dan kemudian kita jahit lagi. Oke, selesai kita menyambung bagian bahunya. Lalu kita akan memberi bisban di bagian lengannya. Bisbannya kita bikin sendiri ya. Kita ambil kain kotak, kita lipat segitiga, kemudian kita lipat lagi. Lalu kita ukur nanti lebarnya bisbannya itu sekitar 1,5 cm. Kalau mau lebih lebar juga boleh, misalnya 2 cm. Ini saya bikin 1,5 cm. Kita tandain, kita garis-garis, kemudian nanti kita gunting. Sampai usia 4 tahun kain yang diperlukan hanya 1 meter aja. Ini saya pakai kain katun Jepang karena dia adem dan dia warnanya banyak sekali, motifnya banyak, lucu-lucu, dan dia sangat awet ya. Dia tidak seperti rayon yang cepat buluk warnanya. Kalau rayon, kalau kain katun Jepang dia warnanya awet dan juga pasti nyaman dipakai. Kisarannya hanya sekitar 36 sampai 40 ribu aja. Jadi untuk pembuatan dress ini tidak sampai 50 ribu. Setelah kita gunting-gunting 1,5 cm, kemudian kita sambung. Cara menyambungnya adalah kita sambung di bagian sudutnya ya. Kita sambungnya, jahitnya miring. Ya, nanti setelah dijahit akan begitu, akan bersambung. Setelah dijahit kita rapikan bagian ujung yang menonjol itu, kita gunting aja. Nah, untuk nanti pembuatan bisbannya boleh memakai alat pembuat bisban kalau punya. Nanti tinggal disetrika. Ini dia alatnya. Saya yang merahnya saya nggak tahu kemana, jadi karena ini terlalu kalau biru itu terlalu lebar, jadi saya akan buat manual aja. Harusnya ini pakai alat bisban yang warnanya merah ya, yang ukurannya pas. Jadi manual juga bisa sebenarnya. Jadi kita setrika bagian sisi-sisinya. Kita setrika bagian kanan dan kirinya, kemudian kita lipat 2. Oke, hasilnya seperti ini, sudah kita lipat, kemudian kita lipat 2 lagi dan harus sama, harus rata ya, sampai panjang sebelah sisinya, karena nanti kita mau pasang bisbannya sekaligus. Sebenarnya ini cara pasang bisban yang cepat sih, lebih rapi kalau pasang bisbannya satu-satu. Jadi kanan dulu jahit, kemudian baru kiri.
Tapi ini saya mau langsung aja pasang bisbannya. Jadi kita lipatnya harus benar-benar rata. Oke, kita mulai pasang di bagian lengannya. Kita ratakan dulu ujung bisbannya. Nah, kita pasang langsung seperti ini. Kita sematkan jarum. Pastikan bahwa bagian atas dan bagian bawahnya terkena jarum semua, agar nanti pada saat proses penjahitan semuanya ikut terjahit, bagian atas maupun bagian bawahnya. Setelah itu kita jahit dua-duanya ya, untuk kanan dan kiri. Kemudian kita akan membuat belahan untuk kancingnya bagian belakang. Kita ukur 7 cm ke bawah. Lalu kita pasang bisban lagi. Hati-hati pas bagian sudutnya agak mengkerut sedikit, nggak apa-apa, nanti disetrika. Ini juga hati-hati agar semuanya terjahit. Kita harus pasang jarum pentul. Pastikan bagian atas dan bagian bawahnya terkena jarum agar terjahit semua. Selesai kita pasang bisban bagian belakangnya. Lalu kita akan pasang bisban di bagian lehernya. Nanti kait kancingnya bisa menggunakan bisban atau juga bisa menggunakan tali yang biasa untuk kancing ya. Seperti tali yang buat masker juga bisa sebenarnya. Untuk masker yang masker kesehatan itu, atau bisa pakai bisbannya lagi. Kita mulai pasang bagian lehernya. Ini cara membuat sudutnya, kita lipat aja, membuat ujungnya maksudnya kita lipat. Oke, selesai kita menjahit bagian lehernya. Nanti kita pasang tali untuk kancingnya. Kalau pakai tali yang ini, yang untuk masker, kita bisa masukkan ke lubang bisbannya itu. Kita masukkan dengan bantuan jarum, atau kalau misalnya pakai talinya dari bisban, kita tinggal jahit aja
pasang nanti di bagian, kalau tidak bisa masuk ya kita pasang di bagian luarnya aja. Ini saya beri aplikasi renda ya, kebetulan ada renda sisa, saya mau habiskan aja. Ini agak kusut sih rendanya, jadi harus disetrika. Ini saya pasang aplikasi renda di bagian leher nanti sama bagian layernya. Setelah itu kita akan sambung bagian sampingnya. Sama metodenya pakai stik balik, kita jahit bagian luarnya dulu, kemudian kita rapikan kampuhnya, lalu kita balik dan kita jahit lagi. Selesai kita menjahit bagian atasnya, kemudian kita persiapkan bagian tengahnya dulu ya. Kita akan buat kerutan di bagian tengah. Untuk bagian tengahnya. Sebelum membuat kerutan, kita sambung dulu bagian sisi-sisinya ya. Jangan lupa selalu merapikan dan memperkecil kampuhnya, agar nanti pada saat dibalik seratnya tidak keluar. Kita jahit, kemudian kita akan membuat kerutan. Caranya kita dengan menjahit 2 layer dengan jahitan yang paling renggang. Biasanya kalau mesin portable tuh angkanya 4. Kita jahit 2 layer seperti ini, kemudian kita tarik benangnya. Setelah itu kita pasangkan di bagian atasnya. Nanti panjang kerutannya disesuaikan dengan lebar bagian atasnya ya. Pelan-pelan aja agar nanti kerutannya bisa rata. Kita pertemukan dulu sisi-sisinya. Jadi kita pasang jarum dulu di bagian sisi-sisinya. Pertemukan jahitannya. Selesai kita pasang jarum, kemudian kita jahit. Gak apa-apa kampuhnya diperbesar aja agar kerutannya semuanya terjahit semua. Setelah dijahit kita perkecil aja kampuhnya. Kita perkecil, kita rapikan karena ini banyak serat-serat yang keluar akibat penarikan pada saat pembuatan kerut tadi. Jangan lupa nanti benang yang bekas kita membuat kerutan kita tarik ya. Jadi kita lepas benangnya. Rapikan, kemudian kita balik dan nanti kita akan jahit lagi. Ini benang yang tadi saya buat kerutan itu sudah saya lepas semua. Oke, ini dia hasil dari penjahitan tadi, penjahitan kerutannya. Kemudian kita akan jahit tindas sekaligus pemasangan renda untuk bagian tengahnya ya. Ya, nanti jahit tindasnya pastikan arah kampuhnya menghadap ke bawah agar dia menutupi kerutannya. Jadi arah kampuhnya tuh pastikan ke arah bawah agar kerutan yang tidak rapi itu bisa tertutup.
Nah, sekalian dengan pemasangan rendanya. Selesai hasilnya seperti ini. Ini bagian luarnya. Dan kita lihat bagian dalamnya. Nah, bagian kerutannya itu tertutup karena kampunya kita arahkan ke bawah ya. Jadi lebih rapi. Kita pasang layer yang bagian bawahnya dengan cara yang sama. Kita sambung kanan kiri, kemudian kita jahit, kita buat kerutan, kemudian kita jahit tindas. Nah, selesai nih. Selesai kita pemasangan 3 layernya. Kemudian kita selesaikan bagian bawahnya dengan cara biasa, yaitu dilipat 2. Saya memakai jahitan zigzag ya agar lebih variatif aja. Selesai sudah pembuatan dress anak. Ini sebenarnya semua ukuran ya, karena kita menggunakan pola jiplak. Oh iya, kita tinggal pasang kancing aja. Demikian tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.